Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Baik adik-adik, kita lanjutkan ya materi kita yang kedua. Tadi materi yang pertama tentang tata cara berpuasa Ramadan. Nah, untuk materi yang kedua ini ya, Ustadz akan menyampaikan puasa untuk membentuk kepribadian. Nah, jadi nanti bagaimana kerja puasa ini sehingga membentuk kepribadian kita. Baik, yang pertama Ustadz mau bercerita dulu tentang puasanya ulat. Nah, ternyata nggak cuma manusia, ya hewan, dalam hal ini ulat, itu juga berpuasa. Puasanya ulat itu diawali ketika dia menjadi kepompong. Ya, kalau kita menjadi entung. Ya, kalau ulat sudah menjadi entung, dia akan berpuasa. Kan kalian tidak pernah melihat kan ada kepompong yang makan karena dia kepompong ini tertutup rapat. Jadi kayak digedong itu ya, kayak bayi digedong. Kalau digedong kan masih ada ini ya, hidungnya masih kelihatan, mukanya masih kelihatan. Tapi kalau kepompong itu memang full, sekujur tubuh dia tertutup rapat oleh tadi lapisan kepompong itu. Nah, di dalam kepompong, ulat ini berpuasa. Artinya dia tidak makan, tidak minum, ya, tidak bisa jalan ke sana ke sini dan sebagainya. Ulat berpuasa. Nah, puasanya cukup lama, berhari-hari tanpa berbuka. Nah, baru kemudian ulat ini berbuka setelah dia berubah menjadi kupu-kupu. Ya, jadi ulat menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, baru dia berbuka. Nah, adik-adik, ulat sebelum menjadi kepompong, sebelum berpuasa, dia makannya daun. Ya, dia bentuknya mengerikan. Ya, kita kalau lihat itu merinding, takut itulah, jijik dan sebagainya. Nah, makannya daun, bentuknya seram, ya, dan seterusnya. Ketika dia setelah berpuasa di dalam kepompong, kemudian berbuka menjadi seekor kupu-kupu, dia akan berubah bentuk menjadi lebih indah daripada sebelumnya. Jadi bentuknya indah, ya, coraknya, sayapnya itu bermacam-macam, bervariasi, ada banyak. Kemudian kupu-kupu ini makannya menjadi hal-hal yang baik, yaitu sari, ya sari bunga itu ya yang ada di bunga. Dia kemudian bisa terbang, hinggapnya di tempat-tempat yang bersih, di ranting dan seterusnya. Sebelum berpuasa, ya ulat itu makannya daun dan seterusnya, bentuknya seram. Baru setelah berpuasa, berbuka, dia bentuknya menjadi lebih bagus, lebih indah. Nah, ini juga bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini adik-adik, bahwa puasa itu menjadi latihan bagi kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kalau kita puasa, kemudian setelah berpuasa kita nggak menjadi lebih baik, ya maka puasa kita belum menghasilkan ya efek yang lebih bagus. Artinya puasa kita cuman kita nggak makan saja, kita nggak minum saja sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib dan seterusnya. Tapi belum ada belum ada manfaatnya di situ. Jadi, kalau kita berpuasa mencontoh ulat ini, ya, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Katakanlah sebelum kita berpuasa kita sering melakukan perbuatan yang buruk misalkan. Suka ini itu, pokoknya yang buruk-buruk. Nah, ketika kita puasa kan kita ini menjadi tertahan diri kita.
oh aku puasa, jadi kalau aku mau melakukan perbuatan buruk, saya ingat nanti puasa saya rusak, nanti puasa saya batal. Sehingga dia punya upaya untuk menahan dirinya. Nah, setelah berbuka, kalau dia kembali lagi berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat dosa, maka dia puasanya tidak memberi manfaat. Namun ketika puasa kita ini sudah benar memberikan manfaat, maka kita akan menjadi ya orang yang lebih baik daripada sebelum berpuasa. Ya, sebelum berpuasa kita gampang sekali melakukan dosa, maka setelah kita berpuasa, kita akan menjadi orang yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Orang yang memiliki kepribadian yang baik itu tercermin dari akhlaknya. Ya, bagaimana dia menghindari dosa, bagaimana dia mengerjakan perbuatan baik, dan yang lainnya. Jadi adik-adik, ya, dalam puasa ini kita perhatikan lagi apakah puasa kita ini memberikan efek yang bagus untuk diri kita atau justru biasa-biasa saja. Puasa nggak puasa sama saja Ustadz dan seterusnya. Harapannya puasa yang kita kerjakan ini tentu memberikan ya manfaat yang baik untuk diri kita. Manfaat yang baik ini tercermin dari kepribadian kita. Beda antara kepribadian kita sebelum berpuasa dengan setelah berpuasa. Semoga kita diberikan ya kepribadian yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala berkat ibadah puasa yang kita kerjakan ini. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.